Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon maaf sebelumnya, Umi. Nila izin bertanya. Bagaimana cara yang baik untuk menghadapi cobaan yang datang kepada kita? Baik itu dari cobaan godaan hawa nafsu ataupun cobaan yang membuat kita merasa terpuruk. Jazakumullah khairan, Umi, atas jawabannya. Masya Allah sayangnya. Sama sayang, kuncinya sama, mendekat terus kepada Allah. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita ini sudah ketentuannya Allah. Di saat kita diuji oleh Allah, maka prasangka baik kepada Allah. Bahwa apa yang terjadi pada kita bisa saja ini adalah yang terbaik yang Allah tetapkan untuk kita. Husnudzon dengan Allah tuh harus dibangun. Husnudzon, ya, husnudzon kepada Allah. Bahwa ketika cobaan yang terjadi dalam hidup ini semuanya, insya Allah kalau kita terus sambungkan hati kita kepada Allah ini akan ada banyak kebaikan di situ. Dan prasangka baik kepada Allah, nggak boleh suudon seakan-akan kalau lagi ada masalah, permasalahanku tuh berat, kayak gak ada solusi, nggak boleh, harus yakin Allah akan membantu. Nah terus kalau kita juga masalah tadi ujian apa tadi satunya, ujian apa? Baik, yaitu kuncinya terus dekat kepada Allah. Dengan mendekat kepada Allah, banyak memohon kepada Allah, maka itu akan menjadi sebab dibukakan banyak-banyak pintu kebaikan. Ya sayang ya. Jadi banyak pintu kebaikan akan dibuka di saat kita terus berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian hawa nafsu. Kan tadi kita sudah mulai, itu kan yang kita bahas dari tadi. Bagaimana cara kita meruntuhkan hawa nafsu? Banyak minta kepada Allah pertolongan, lalu memilih teman yang baik yang akan selalu mengingatkan di saat kita salah, kan begitu sayang. Begitu juga sama ujian ketika kita lagi diberi ujian musibah. Yakin janji Allah bahwa di setiap ada musibah setelahnya akan Allah ganti dengan kebaikan. Kan begitu. Jadi dengan keyakinan seperti itu sehingga kita selalu prasangka baik bahwa di balik semua ujian yang Allah berikan ini akan selalu ada hikmah di balik itu. Akan ada selalu kebaikan di balik itu semua. Jadi begitu. Karena subhanallah kita tuh gak akan bisa merasakan nikmatnya sesuatu itu kecuali kalau sudah dikurangi. Kapan sih sehat tuh bisa dirasa menjadi nikmat? Di saat kita dikasih sakit, kan begitu. Kapan sih satu kesuksesan tuh menjadi satu nikmat? Di saat kita merasakan pernah gagal, kan gitu. Sehingga ketika sukses, Allah alhamdulillahnya tuh lebih gede syukurnya. Ya. Kapan sih kita bisa merasakan nikmatnya AC? Di saat kita mati lampu. Baru setelah itu rasa, aduh ya Allah, nikmatnya kalau sudah ada AC, dingin, kipas gitu ya. Kalau sudah mati lampu kita, panasnya Masya Allah, lihat. Jadi kadang nikmat itu semakin kerasa di saat kita tuh terpuruk dulu. Di saat kita diambil, dikurangi nikmatnya, baru dikembalikan lagi oleh Allah dengan yang lebih banyak. Itu nikmatnya lebih. Nah ini ya, makanya itu kadang cara Allah untuk kadang mengingatkan kita untuk terus dekat kepada Allah. Banyak doa ya begitu. Tadi dengan ujian-ujian yang mungkin ya subhanallah terjadi dalam hidup kita, maka kembalikan semua urusan kita dengan Allah, mohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk melawan hawa nafsu kita, agar Allah mudahkan kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah dalam setiap ujian yang menimpa kita ya. Intinya jangan pernah prasangka buruk kepada Allah, jangan sampai ketika diuji mengatakan Allah tidak adil, wah itu kurang ajarnya hamba. Nggak boleh kita prasangka begitu ya. Yakin Allah adalah maha baik, Allah adalah maha kasih, Allah adalah maha penyayang. Jadi dengan begitu kita harus ada keyakinan. Jadi Allah memberikan ujian, maka akan bisa menyelesaikan pun adalah Allah. Jadi keyakinan seperti itu yang ditanamkan akan menjadikan kita mudah dalam menjalani kehidupan sayang ya. Baik, wallahu a'lam bishawab.